Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Tetap semangat ya untuk belajar offline hari ini. Kita hari ini mau belajar IPA teman-teman. Jadi silahkan disimak baik-baik ya videonya. Hari ini kita akan belajar macam-macam kelainan tulang. Masih ingatkah kamu apa itu tulang? Ya, tulang merupakan alat gerak pasif pada manusia. Nah, coba sekarang kalian perhatikan nenek yang ada di luar sana. Nenek mengalami kelainan tulang. Kenapa ya punggung nenek bisa bungkuk seperti itu? Tulang nenek telah mengalami kelainan atau gangguan sehingga tidak bisa lagi berdiri tegak sebagaimana mestinya. Tahukah kamu disebut apakah kelainan tulang yang dialami oleh nenek? Ya, teman-teman, apa saja ya kelainan pada tulang? Nah, sekarang kita ikuti ya materi berikut untuk mengetahuinya. Yang pertama ada lordosis, yaitu gangguan tulang karena kesalahan sikap duduk sehingga menyebabkan tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Silakan diperhatikan gambarnya ya. Lalu yang kedua ada kifosis, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Lalu yang ketiga ada skoliosis, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S. Selanjutnya osteoporosis, yaitu suatu keadaan di mana proses penghancuran tulang lebih cepat daripada proses pembentukan tulang. Akibatnya tulang menjadi keropos. Hal ini dipicu karena adanya gangguan penyerapan vitamin D dan kalsium pada usus. Penurunan kadar hormon estrogen setelah menopause dan kurang olahraga. Osteoporosis umumnya terjadi pada orang dewasa hingga lansia. Ada fraktura. Fraktura ini merupakan kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor atau jatuh. Dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada fraktura terbuka, yaitu patah tulang yang merobek atau menembus kulit atau otot. Lalu ada fraktura tertutup, yaitu patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot. Selanjutnya ada fisura, yaitu kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Selanjutnya ada rakitis, yaitu kelainan pada tulang yang disebabkan karena kekurangan vitamin D dan kalsium. Kelainan ini bisa terjadi pada anak. Rakitis dapat menyebabkan tulang kaki bengkok, penebalan pergelangan tangan dan kaki, dan tulang dada menonjol. Nah, seperti ini.
Jadi biasanya kaki normal itu lurus ya teman-teman. Ada juga kaki yang berbentuk O dan berbentuk X. Nah, kamu telah mengetahui macam-macam kelainan pada tulang. Sekarang bisakah kamu menyebutkan nama kelainan tulang yang dialami oleh nenek dan penyebabnya? Benar, gangguan atau kelainan tulang yang dialami nenek adalah kifosis yang disebabkan karena sikap duduk nenek yang sering membungkut di saat muda. Selain kelainan pada tulang, ternyata juga ada kelainan pada otot. Yang pertama ada hipertrofi, yaitu kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Contohnya pada binaragawan. Yang kedua ada atrofi. Atrofi ini adalah kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot turun. Hal ini disebabkan adanya penyakit poliomielitis yang merusak sel saraf otot. Jadi ini biasanya disebabkan oleh penyakit polio, teman-teman. Yang ketiga ada stiff atau kaku leher, yaitu kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher ya di bagian sebelah kanan atau kirinya akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Lalu yang keempat ini ada tetanus. Ya, ini adalah kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Nah, biasanya ini terdapat di paku yang kotor ya. Lalu yang kelima ada keseleo, yaitu cedera pada ligamen, jaringan penghubung dua atau lebih tulang pada sendi. Biasanya keseleo terjadi saat berjalan atau berolahraga pada medan yang tidak rata. Lalu bisa juga nih keseleo terjadi karena terjatuh ya, posisinya yang salah dan lainnya. Gejala yang muncul tergantung tingkat keparahannya, tapi seringkali berupa nyeri, bisa bengkak, bahkan bisa memar. Lalu yang keenam ada kram otot. Ini disebut juga kejang otot, kram itu ya. Kram ini terjadi karena otot bekerja terus-menerus sehingga otot mengejang dan menyebabkan rasa sakit. Selain itu kram juga bisa terjadi karena cuaca dingin atau merupakan gejala ketidakseimbangan air dan ion di dalam tubuh. Maka dari itu kalau olahraga kita wajib apa Kak? Stretching ya atau pemanasan supaya tidak kram ototnya. Lalu yang ketujuh ada distrofi otot, yaitu kondisi pelemahan otot yang diakibatkan oleh mutasi genetik. Gen yang seharusnya bertugas menghasilkan protein untuk menjaga otot malah berubah menyebabkan otot makin melemah karena kekurangan protein. Jadi distrofi otot dia kekurangan protein Kak. Lalu, bagaimanakah supaya tulang kita tidak mengalami gangguan atau kelainan? Ya, yang pasti kita kalau misalkan duduk harus dalam posisi yang tegak. Yang kedua juga kita harus makan makanan yang sehat seperti sayuran dan minuman yang bergizi seperti susu. Dan jangan lupa tidur yang cukup dan yang pasti jangan lupa berolahraga. Terima kasih yang sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.